eh, tanpa maksud berpanjang-panjang, jadi saya coba akan bagikan ke teman-teman semua, ke rekan-rekan semua, materi yang saya buat untuk pertemuan kita di malam hari yang indah ini. Terlihat ya semua ya. Jadi beberapa minggu yang lalu Bang Mardi Sirait udah WA saya, Japri, bahwasanya pertemuan kali ini diminta saya untuk coba membawa mengenai tentang dunia kerja ya, dunia usaha atau dunia kerja saat ini, karena kebetulan mayoritas di grup ini, di komunitas ini adalah anak-anak muda nih, mungkin yang masih cari kerja atau baru kerja atau masih masih kuliah. Jadi materi ini saya buat uh, kurang lebih beberapa minggu yang lalu, dan ini juga gabungan beberapa materi dari rapat koordinasi yang kami lakukan di kantor, dan juga beberapa materi tentang persiapan mencari kerja, apa yang harus dilakukan. Nah, baik, tadi perkenalan, nama saya Riki Ricardo Sara Benyamin, cukup panjang memang, namanya 4 suku kata, dan ini menjadi kewalahan saya kalau dulu waktu isi apa namanya kertas, apa itu ya, kertas yang buat komputer itu, karena saking panjangnya nama saya. Nggak tahu. Tapi marga saya aslinya orang Batak, marganya Tampu Bolon, tapi karena udah kepanjangan nama ini, jadinya Tampu Bolonnya nggak dimasukin. Jadi inilah yang tertera di ijazah akte lahir. Pekerjaan saya di PT Jasa Marga Persero Tbk, saya masuk sebagai manajemen trainee sejak tahun 2012. Sebelumnya saya bekerja di kantor akuntan dan ada juga perusahaan BUMN. Dan perusahaan terakhir saya di Jasa Marga. Saat ini saya ditugaskan di anak perusahaan sebagai General Manager of Finance. Jadi GM-nya GM khusus untuk keuangan, finance, di Jasa Marga Related Business. Pendidikan terakhir tadi di S1 Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara. Jadi karena saya S1 Akuntansi, jadi banyak data sih sebenarnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosan ya. Dan status saya sekarang, saya punya anak 2, istri 1, tinggal domisili sekarang di Depok. Jadi tadi saya lihat ada yang orang Depok. Halo orang Depok. Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Jadi topik pembahasan kali ini ada kurang lebih ada 3 hal besar. Pertama, tantangan yang dihadapi dunia usaha. Lalu peluang di tahun 2021 tahun ini dan kedepannya bagaimana. Dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Tantangan yang dihadapi dunia usaha ini sangat dipengaruhi ketidakpastian, yaitu kaitannya dengan kondisi COVID-19. Kalau kita lihat di data ini per 26 Januari kemarin itu sudah 1 juta orang yang terkonfirmasi COVID, positif COVID. Bahkan kalau tadi kita cek hari ini itu udah 1.100.000-an. Artinya dalam rentang 10 hari dari tanggal 26 sampai hari ini itu nambah sekitar 10.000 ya per harinya. Nah, kondisi ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap dunia usaha. Meskipun pemerintah sebenarnya sudah coba untuk mengendalikan pandemi ini, yaitu dengan memberikan vaksin, terus memberikan pelayanan kesehatan, dan juga bantuan-bantuan kepada UKM. Pemerintah juga memberikan dana PEN yang disebut dana pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita lihat nih di tahun 2020, dana PEN-nya itu aja sudah mencapai 695 triliun yang diberikan oleh pemerintah. Tapi yang baru terserap kurang lebih hampir 500. Jadi sebenarnya masih kurang optimal banget. Kenapa sih dana PEN ini perlu? Ini untuk membangkitkan ekonominya Indonesia. Karena kalau kita lihat dari grafik ini, ekonomi Indonesia itu dari 2019 ke 2020 itu mengalami pertumbuhannya, mengalami penurunan atau cenderung negatif. Artinya COVID ini sangat betul-betul mempengaruhi dari dunia usahanya, dunia usaha dimanapun secara global, nggak hanya Indonesia aja. Dari dana PEN yang digunakan ini, dana PEN ini paling yang pertama diberikan untuk kesehatan sekitar 87 triliun, yang paling besar adalah di perlindungan sosial sebesar 200 ini yang BLT yang segala macam itu ya. Lalu ada insentif usaha untuk yang perpajakan segala macam, dukungan untuk UMKM, dan juga untuk sektoral di kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, terus bagaimana nih dengan kondisi tingkat pengangguran terbukanya gara-gara COVID ini? Nah, dari data
statistik ya, sampai dengan kurang lebih sampai dengan saat ini tuh tingkat pengangguran terbuka itu diperkirakan sudah mencapai 11 juta orang. 5 juta orang kehilangan pekerjaan dan 25 juta orang dirumahkan. Jadi cukup apa ya? Cukup berpengaruh sangat signifikan kondisi Covid ini. Dan pemerintah pun apa ya? Kalau mungkin teman-teman ada yang ngerasa bagaimana sih kebijakan pemerintah terhadap Covid ini kok antara apa namanya? Dibuka, ditutup, ditahan, tapi dilepas. Ya memang susah karena hubungannya nanti adalah dengan ekonomi Indonesia. Nah, tingkat pengangguran terbukanya saja sudah diperkirakan mencapai 11 juta orang. Bayangkan ya, cukup besar sekali ya. Lalu tantangan lainnya apa? Banyaknya tenaga kerja asing. Itu baru tingkat pengangguran terbuka yang 11 juta. Nah, sekarang tenaga kerja asing juga mencapai 98.000 orang di tahun 2020. Dan bahkan juga terkait dengan adanya digitalisasi industri 4.0. Sebanyak 52 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Sementara untuk lingkup dunia ada 60% jabatan yang digantikan oleh mesin. Pekerjaan di sektor perhutanan, pertanian, perikanan, dan perburuan akan digantikan oleh mesin hingga 49%. Sementara di bidang pengolahan atau manufaktur angkanya lebih tinggi hingga mencapai 65%. Di bidang perdagangan dan retail, pekerjaan yang hilang akan mencapai 53%. Dan di bidang konstruksi mencapai 45%. Untuk bidang transportasi juga salah satu bidang yang tinggi angka pekerjaan yang akan hilang, ya ini 65% karena hadirnya aplikasi berbasis teknologi informasi dan kecerdasan artifisial yang mampu memunculkan mobil angkutan tanpa pengendara di masa depan. Jadi tantangan yang kita hadapi itu sungguh besar di hadapan kita. Coba kita saksikan sedikit video ya, bagaimana sih ya apa namanya transportasi di masyarakat.
Ya, bayangin di masa akan yang datang, kayak tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwasanya kecerdasan artifisial itu akan menggantikan manusia. Dari gambaran, dari video tadi kita bisa lihat sebenarnya bahkan banyak sekali pekerjaan yang dipegang manusia itu berkurang. Itu baru dari segi transportasi. Kita tadi ngomongin COVID ya, sekarang kita ngomongin masalah digitalisasi atau teknologi. Itu di transportasi. Bagaimana di sektor logistik? Coba kita lihat. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Choose from a selection of thousands of items tucked away in Prime Air Fulfillment Center, located just over the homes of the members. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime technology. Here's how it works. Moments after receiving, an electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track and then rises into the sky with the customer's package. These drones are autonomous. From takeoff to landing and return, they operate completely autonomously, cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to 5 pounds, and guided by GPS. Our systems are designed to find destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. Oke, lihat ya, bagaimana sektor logistik aja di Amerika, Amazon itu sudah coba menggantikan manusia dengan drone untuk mengantarkan barang-barang yang dibeli oleh para user, pengguna. Dan itu akan terjadi juga nanti di Indonesia. Ya mungkin hampir seluruh karena kita paling nggak bisa menutupi yang namanya teknologi. Artinya banyak sekali tantangan yang kita hadapi, teman-teman, rekan-rekan komunitas Kristen ya, anak-anak muda ya. Ini baru COVID saja, kami di Jasa Marga itu sudah banyak sekali mengalami penurunan. Ini baru COVID. Satu tahun ini penurunannya sangat luar biasa. Kalau saya coba berbagi datanya Jasa Marga dari tren mobilitas masyarakat dari sektor retail, grocery, parking, transit, dunia kerja, sama pemukiman residensial, itu semuanya minus, turun. Dan volume lalu lintas itu efeknya ke volume lalu lintas Jasa Marga itu turunnya luar biasa, 24,6%. Yang tadinya bisa sampai miliaran, 1 miliaran gitu ya, itu kita cuma hanya 1 triliunan, kita bisa cuma sampai 987 miliar aja di tahun ini. Jadi cukup signifikan efeknya. Makanya kami di tahun ini banyak sekali yang harus Jasa Marga ya khususnya, itu banyak sekali yang direvisi rencana kerja perusahaan karena efeknya yang begitu berat. Kita bisa lihat semuanya menurun, baik dari tadi saya jelaskan ya retail, dunia kerja 35% minusnya karena banyak PSBB, orang banyak yang WFH. Dan itu sangat mempengaruhi sektor perekonomian. Di Jasa Marga juga terpengaruh terkait dengan ketidakpastian dalam kenaikan dan penerapan tarif. Ini saya coba bawa dunia usahanya dari tempat saya bekerja dulu ya. Itu dari 2019 dari 2017 sampai 2019 itu rata-rata kenaikan traffic itu bisa kita lihat di sini ada 3%. Ini MSJ ini nama ruas ya, Marga Sarana Jabar, Transmarga Jateng, Solo Semarang. Ini yang di Surabaya Mojokerto itu cukup baik sampai dengan 2019. Target kami rata-rata 3,4% kenaikan untuk pertumbuhan tarifnya, kenaikan tarif karena secara undang-undang kenaikan tarif jalan tol itu adalah sekali dalam 2 tahun. Jadi targetnya kami itu sekitar 3,4 dan itu rata-rata tercapai sehingga revenue pun bertumbuh. Nah, tapi sejak 2020 itu banyak sekali halangannya karena COVID ini, di mana kita selaku BUMN juga dituntut
untuk punya kepekaan terhadap rakyat. Maka contohnya adalah mengenai kenaikan tarif tol Cipularang dan Padalunyi, kalau pernah dengar itu ditunda. Itu gara-gara desakan dari masyarakat. Karena sebenarnya secara undang-undang tidak menyalahi, tapi pemerintah minta empati lah gitu ya. Jadi oke, kita tunda. Terus tol layang Jakarta Cikampek, kalau teman-teman pernah lihat tol layang Jakarta Cikampek atau melewatinya, itu juga sebenarnya harusnya sudah mulai dari dulu dikenakan tarif, tapi baru di Januari inilah dikenakan tarifnya. Jadi cukup banyak efeknya ya. Selain dunia usaha itu secara bisnis dia mengalami tekanan, untuk sekelas BUMN pun juga itu menghadapi tekanan lain, yaitu berupa untuk empatinya terhadap rakyat, terhadap masyarakat besar. Itu yang salah satu dituntut dari BUMN. Lalu bagaimana nih? Kita lihat tadi udah masalah atau tantangan. Terus bagaimana peluangnya di tahun 2021 dan ke depannya? Jadi ada potensi rebound dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu yang kita lihat secara berdasarkan data World Bank, itu diperkirakan pertumbuhan Indonesia di 2021 itu akan mencapai 4,4%. IMF agak lebih baik, dia memberikan 4,8%. Tapi yang paling sangat tinggi itu yang dari Kementerian Keuangan, yaitu 5,5% tingkat pertumbuhan GDP dari negara kita. Artinya range-nya kita itu masih cukup baik ya di tahun 2021 ini, pertumbuhan ekonomi ini. Asumsi utama pertumbuhannya adalah karena ada perbaikan konsumsi masyarakat, yaitu dipengaruhi dari bantuan dari pemerintah. Tadi, PEN tadi ya, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Terus keterbukaan ekonomi dengan adanya berjalannya vaksin yang mendorong mobilitas dan investasi di sektor-sektor yang memerlukan mobilitas dan kontak fisik seperti pariwisata. Dan yang terakhir adalah peningkatan ekspor dengan meningkatnya pertumbuhan negara tujuan ekspor seperti China yang mencapai 7,7%. Lalu dari sektor infrastruktur, logistik, dan sebagainya juga diperkirakan akan mengalami recovery yang lebih cepat. Dari 6 bisnis driver ini, infrastruktur, properti, logistik, penjualan mobil, kendaraan bermotor, sama consumer optimism spending, itu yang paling cepat itu adalah yang di bulat warna biru. Infrastruktur salah satunya, logistik, dan motor traffic. Karena ukurannya tuh gampang benar ya. Kalau misalnya mobilitas kita lihat aja sepi, itu otomatis kondisi perekonomian sedang lesu. Itu terbukti. Kalau jalan mulai baik, mulai rame, itu otomatis pasti pertumbuhan ekonomi akan ngikutin. Nah, mengapa dikejar dari infrastruktur, logistik, sama motor traffic? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Karena dengan adanya pergerakan, perputaran, adanya mobilisasi dari A ke B dan sebagainya, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi. Makanya yang akan lebih cepat pulih adalah sektor-sektor yang terkait dengan infrastruktur dan logistik. Bang, selain itu juga, ya. Izin sebelumnya Bang, waktunya 5 menit lagi ya Bang. Oke, baik, siap. Dan juga pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi Indonesia, itu nanti akan menjadi sumber untuk badan usaha milik negara atau swasta untuk bisa mendapatkan bantuan yang lebih ringan. Baik, nah terus apa sih yang harus kita lakukan, persiapan apa yang harus kita lakukan? Nah ini mulai masuk ke kita semua ya, ke teman-teman ya. Yang pertama, berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, kita harus memenuhi requirement dan standar. Apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini? Kebutuhan apa, standar apa yang dibutuhkan oleh pasar? Nah, kita harus cari tahu itu. Terus baru kita cocokkan ke diri kita, dan kita harus be prepare. Kita harus menyesuaikan atas requirement dan standar tersebut. Kita harus siap-siap. Apa yang harus dibutuhkan dari requirement standar adalah kompetensi. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan kompetensi dan produktivitas sarjana di dunia kerja itu masih sangat minim. Hal tersebut menyebabkan tenaga kerja berpendidikan tinggi sulit banget terserap di perusahaan-perusahaan besar, baik yang berskala nasional maupun internasional.
kompetensi. Kita harus punya kompetensi yang baik yang dibutuhkan oleh pasar. Apa sih yang dibutuhkan? Secara umum itu ada 2, hard skill sama soft skill. Jadi teman-teman sekarang yang masih kuliah, nyari kerja, kita harus tahu nih, pasar butuhnya apa nih? Bidang pendidikan saya ini, terus pasar yang akan saya tuju apa? Penuhi kemampuan hard skill tersebut. Misalnya kalau dalam hal ini, misalnya saya anak akuntansi, maka saya harus prepare. Akuntansi saya harus bagus. Excel saya harus bagus, karena akuntansi melekat dengan Excel. Yang kedua, perpajakan. Yang terakhir adalah, salah satunya adalah bahasa. Jadi itu harus dipersiapkan secara hard skill. Lalu soft skill-nya gimana? Hal yang paling penting juga adalah soft skill. Kita harus punya interpersonal skill, kesadaran sosial, dan intrapersonal skill. Apa sih interpersonal skill? Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang atau keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan intrapersonal adalah kemampuan untuk mengembangkan secara maksimal performa yang ada di dalam seseorang. Jadi kita lihat bagaimana kemampuan kita. Apakah kita punya soft skill yang baik nggak? Berkomunikasi, ya kan, mengorganize. Nah, itu juga diperlukan nanti di dunia kerja. Terus apa sih yang dunia kerja persyaratkan? Nah, salah satunya adalah yang saya cari ya, dan biasanya saya juga kalau merekrut orang juga ini pasti yang salah satu yang saya lihat, yaitu IPK. Jangan lulus kalau belum memenuhi minimal IPK. Pastikan itu jangan lulus. Nggak apa-apa agak terlambat di kampus, yang penting requirement-mu itu cocok gitu. Daripada ternyata dunia kerja butuh IPK minimal 3,25, tapi kita hanya berkutat di 3. Mendingan hire lagi yang lain biar bisa mencapai sesuai kebutuhan pasar. Lalu ingat juga ada batas usia. So jangan terlalu berleha-leha juga. Dibilang jangan nggak apa-apa lama-lama tamat, tapi akhirnya kan ada batas usia juga kan. Terus yang ketiga, kemampuan berbahasa dan juga pengalaman berorganisasi. Itu yang dunia kerja biasanya cari. Ini adalah contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang memberikan lowongan kerjanya, menyampaikan lowongan kerjanya. Di situ keempat hal itu minimal pasti diminta di perusahaan-perusahaan besar ini. Jadi bagaimana harus to prepare? Tadi hard skill itu harus banyak belajar, banyak membaca, ikuti kursus, melakukan penelitian kalau di kampus ada penelitian, atau ikuti magang. Soft skill juga gitu, ikut organisasi. Jangan alergi dengan organisasi ya. Latih bekerja sama, latih komunikasi, dan ikut magang. Di magang juga kita bisa menambah kemampuan soft skill kita. Nah, ini di sebelah kanan ini, itu di tahun 1918 itu dikatakan bahwasanya para manajerial gitu ya, para struktural di tempat yang diteliti oleh Harvard ini, itu bilangnya mereka tuh butuh orang yang memiliki skill, soft skill. Itu yang sukses di masa yang ketika dia sudah terjun di dunia kerja. Jadi ujung-ujungnya nanti ketika di dunia kerja, hard skill itu yang pertama kali ya yang dicari. Tapi nanti soft skill lah yang akan membuat kita sukses di dunia kerja. Karena kemampuan-kemampuan soft skill itu yang diperlukan ketika kita sudah di dunia kerja. Nah, saran saya sih untuk fresh graduate, nanti sebaiknya goals bekerja adalah untuk mencari pengembangan diri, sehingga bisa lebih enjoy bekerja dan gigih menghadapi tantangan. Jangan money oriented dulu untuk pengembangan diri, so nanti karir pun, money pun akan mengikuti. Mungkin itu dari saya, Kelvin. Ada appendix, tapi itu nanti aja kita tanya jawab aja.